마음대로 거의 뭐 완벽하게 잘해줬다. 선수들 칭찬해줄 걸. 나파일이나 뭐 몇몇 선수들이 완벽한 찬스를 놓쳐서 아쉬울 Kali ini 뿐이지. saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas ya requestan kalian yang mengirim DM kepada saya, Bang tolong bahas lagi pemain keturunan. Kemarin bagaimana kabar terbaru dari Jay Idas? Nah, Jay Idas ini sudah menghubungi PSSI dan Erick Thohir pun juga sudah mengatakan bahwa untuk Jay Idas ini aman. Artinya di sini saya melihat komitmen antara Jay Idas dan juga PSSI ini sama. Dan kita hanya tinggal menunggu bagaimana proses untuk segera dinaturalisasi, karena untuk Jay Idas ini ya tidak mungkin lah kalau kita bilang dia sampai nekat datang ke Jakarta kalau tidak ada MOU atau perjanjian untuk segera diproses naturalisasi. Oke, itu adalah faktor mengenai kabar dari Jay Idas. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini saya memang melihat banyak sekali yang bertanya kepada saya juga bahwa Piala Asia ini udah selesai, Bang. Kemudian bagaimana untuk proses pemain-pemain lainnya? Nah, disinilah yang akan saya bahas, tonton ya. Ikuti perkembangan terbarunya. Jangan lupa kalian teman-teman ya like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya melihat memang ada kabar terbaru ya. Memang saat ini Sintayong setelah Piala Asia ini akan istirahat dulu sebentar. Kemudian Sintayong ini akan lagi-lagi ya menganalisa bagaimana kekuatan tim lawan dan juga menganalisa dan juga mengevaluasi kedalaman skuad timnas Indonesia di level senior. Nah, memang di sini menjadi pembahasan ya, bahkan ini pun juga sudah dibocorkan oleh salah satu pemain timnas ya, yakni Rafael Struijk, yang memang mengatakan bahwa Indonesia ya dalam hal ini mengatakan bahwa pengurus PSSI memang akan terbang ke Belanda, dan memang direncanakan terbangnya itu Agustus, tetapi karena Agustus kemarin banyak agenda, kemudian di September awal ini juga banyak agenda, dan saya melihat bahwa sepertinya ya seperti kata Rafael Struijk ya, bahwa pengurus atau utusan PSSI akan menemui dirinya ketika nanti setelah FIFA Matchday. Nah, setelah FIFA Matchday ini Toevallig had ik laatst contact met de assistent dat ze wel naar Nederland zouden komen, want we zijn ook op zoek naar wat meer spelers, hoorde ik. Dus daar komt hij wel kijken, denk ik. Setelah FIFA Matchday ini tentu Rafael Struijk ini akan kembali bermain nantinya bersama ADO Den Haag, dan ketika saya melihat bahwa ada beberapa utusan dari PSSI yang akan ke Belanda, artinya ini kita masih bisa melihat bahwa sebenarnya ada lagi pemain yang memang diincar oleh PSSI. Ya, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan nama-nama yang memang saat ini berada di kompetisi Liga Belanda, seperti ada sosok Tom Haye, kemudian Mads Hilger, kemudian Ragnar Oratmangon. Ya, dari Tom Haye kemudian Mads Hilger ya, dan juga Ragnar Oratmangon itu semuanya itu setuju untuk membela timnas Indonesia. Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah apakah ya proses dari ketiga atau bahkan lebih ya dari pemain itu, atau 4, 5, 6 pemain ya, apakah itu bisa terkejar di bulan Januari ini? Tentu ini yang menjadi masalah atau pertanyaan besar, karena hingga sampai saat ini PSSI pun juga belum menjamin ya, walaupun saat ini saya melihat progres yang sudah dilakukan PSSI untuk pemain keturunan itu hampir mirip seperti yang dikatakan oleh Bapak Arya Sinulinga, bahwa kita disuruh tenang dan kita disuruh untuk menunggu karena PSSI sedang mengupayakan hal itu ya. Tetapi ya kita harus melihat ya secara garis besarnya apakah ini memang bisa selesai tepat waktu atau tidak, karena ya ini menurut saya kejar-kejaran, teman-teman. Mengapa demikian? Saya melihat konferensi pers ya, ataupun setelah konferensi pers ia pun mengatakan bahwa untuk Piala Asia U23 ya yang akan dilaksanakan di antara bulan Maret ataupun April ya, dia pun mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia mampu untuk bisa bersaing nantinya, tetapi untuk
ya para pemain yang berada di abroad itu harus bisa bergabung. Jika tidak, ya dia tidak bisa menjamin hal itu. Ya artinya dengan statement tersebut pun saya melihat bahwa saat ini dengan roda kompetisi yang memang belum terlalu maksimal, Sintayong masih tetap mengandalkan pemain-pemain grade A, pemain-pemain yang memang saat ini memiliki jam terbang di Eropa. Untung saja kita masih memiliki sosok Marcelino Ferdinand, pemain lokal yang sangat luar biasa. Kemudian ada Pratama Arhan, ada Asnawi. Jika tidak, ya mungkin lebih besar lagi dampaknya bagi penonton yang memang kontra dengan keputusan Sintayong. Ya menurut saya ini hal-hal yang sangat wajar, tetapi apa yang menjadi keputusan dari Sintayong dengan ingin menambah pemain-pemain grade A ini menurut saya menjadi modal yang sangat bagus, karena memang persaingan kita bukan ASEAN lagi tapi Asia, dan ini pun harus dibuktikan bagaimana keseriusan dari PSSI untuk bisa segera mendatangkan pemain-pemain itu, karena itu adalah bisa dibilang potensi kedalaman skuad yang sangat bagus, dan itu memang yang diminta oleh Sintayong. Jadi tidak ada lagi tontonnya nantinya ada beberapa dikotomi atau pengucilan kepada pemain-pemain keturunan. Ya jika pun Sintayong memang ingin menambah, ya silakan saja selagi pemain-pemain itu mau. Dan menurut saya di sini saya ingin mengutip statement dari PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir. Dia pun mengatakan yang menghubunginya saat ini hanya sosok Jay Idas dan yang lainnya itu belum. Dan Erick Thohir pun mengatakan jika kalian ingin bergabung bersama Indonesia ya hubungi saja saya. Nah, saya akan melihat keseriusan kalian. Nah, tetapi di sini saya melihat juga bukan hanya si pemain. Kalau saya melihat si pemain ini sudah serius menurut saya ya, seperti sosok Ragnar Aratmangon, kemudian Nathan Choaon. Ya, tinggal bagaimana follow up lagi dari pihak PSSI, karena yang memutuskan itu adalah Sintayong dan yang mengurus itu adalah PSSI. Jadi bagaimana kedepannya itu juga lagi-lagi ada di pihak PSSI. Ya, menurut saya pun dengan Indonesia saat ini, Indonesia itu butuh pemain-pemain keturunan tersebut. Indonesia ini sangat serius untuk mendapatkan pemain-pemain tersebut. Ya menurut saya ya harus jemput bola juga. Tidak mungkin seperti sosok Kevin Dix ya, yang memang sibuk bersama Copenhagen di Liga Denmark ya, yang memang di situ dia banyak sekali kesibukan dengan jadwal padat klub ya. Kemudian dia harus ke Indonesia dan meninggalkan klubnya di saat bermain. Artinya pun dipertanyakan. Jadi tidak masalah menurut saya ini jemput bola. Utusan PSSI datang ke Belgia, utusan PSSI datang ke Denmark, utusan PSSI datang ke Belanda, semuanya menyebar, baik itu PSSI maupun diaspora. Itu menurut saya lebih efektif ya. Karena ini masalah waktu, lagi-lagi masalah waktu. Kalaupun tidak terkejar, ya kita harus melihat dampaknya nanti. Jika Sintayong dalam tanda kutip ya, ini tidak maksimal menukangi timnas, siapa yang disalahkan? Lagi-lagi Sintayong. Dan jika pun Sintayong di Piala Asia nanti itu gagal, lagi-lagi yang kena dampak yaitu kontrak Sintayong. Ya, kita ketahui kontraknya itu akan berakhir pada bulan 6, ya, bulan Juni nanti. Tetapi kita tidak ada yang menjamin bagaimana kualitas kita di Piala Asia. Yang jelas apa yang diminta Sintayong diharapkan itu bisa dipenuhi oleh PSSI. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kondisi timnas saat ini? Apakah kalian setuju jika timnas Indonesia ditambah pemain-pemain grade A lagi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.